Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ketemu lagi nih Kang di Journey of Love yang baru nih. Ini cerita sedikit Kang ya. Kenapa sih Iya. pengen pengen mendokumentasikan hal ini gitu. Sebetulnya jadi kemarin-kemarin itu aku sempat kepikiran buat bikin semacam dokumentasi gitu Kang lah. Belum tahu sih dokumentasi apa aja yang mau didokumentasikan, tapi aku pikir ya hal-hal yang terdekat sama kehidupanku aja gitu. Nah, salah satunya memang terkait mobil tua ini Kang. Jadi di channel ini sebetulnya kemarin aku sempat wawancara, tapi bukan kaitan mobil tua sih. Nah, baru pertama kali, tapi itu nggak aku bikin episode pertama sih Kang. Justru episode pertama ini aku siapkan buat Kang Hani ini. Gitu ceritanya Kang. Aduh, Jadi terima kasih Kang. pas kemarin tuh sebetulnya ya kita kan ada rencana sebenarnya kita mau ketemu di Bandung ya, tapi terkait memang pandemi kayak gini ya udahlah. Iya. Memang ya kita coba via Zoom ini Kang. Terus kan lihat untuk dokumentasi sebenarnya saya pernah mau bikin buku Kang. Oh iya. Buku tentang jadi tiap orang itu menceritakan. Kang mungkin tidak pernah mengikuti di itu, tapi kuotanya nggak sampai. Jadi cuma beberapa orang, 15. Saya kira kalau 15 itu nggak akan sampai dengan buku yang layak untuk diterbitkan gitu loh. Jadi nggak banyak. Saya sih target itu buat kalau bisa sih sampai sekitar 50-an, tapi kuota itu nggak sampai, akhirnya sampai sekarang nggak terrealisasi sih. Oh tuh iya. Ini aku baru tahu juga Kang. Ya makanya kalau aku sih palingnya dokumentasi kayak gini Kang lebih ke ya kita ngobrol aja gitu lah. Enggak maksudnya lebih ya ngobrol santai aja Kang lah. Tapi yang paling penting sebetulnya aku ngobrol ini tuh lebih ke ya mudah-mudahan sih jadi motivasi buat aku juga sama teman-teman. Kebetulan aku juga ada beberapa teman-teman yang emang baru punya mobil tua juga gitu kan. Terus kan banyak sharing. Aku pikir kalau mau sharing kita ngobrol aja langsung, kita dengerin dari pakarnya nih Kang Hani. Kang jadi aku sedikit pengantar juga kan sebetulnya aku kenal sama Kang Han itu kan dari komunitas Kijang Kotak itu Kang ya. Aku nama Kang Han itu udah di Kijang Kotak itu Kijang Kotak Family terutama udah paling inilah nomor 1 lah. Tapi kan sebetulnya aku merasa beruntung Kang, sangat-sangat merasa beruntung karena pada waktu itu Kijang Kotak ini ceritanya mobil pertama aku Kang. Dan yang namanya mobil tua kan banyak kisah Kang ya. Ada mogok rusak apanya pasti, gitu. Itu pasti. Dan itu bikin itu sebetulnya awal-awal apa ya sekira 2 tahun pertama lah Kang. Aku sempat mikir adalah jual aja gitu Kak, karena waktu itu emang agak lelah juga gitu. Kan dengan kondisi-kondisi yang mogok apa rusak segala macam. Tapi ya beruntungnya aku ikut grup Kang Hani itu, jadi ngerasa ada satu keluarga kayak, terus ngerasa ada juga kesamaan kondisi gitu. Ada hal-hal yang emang kalau akhirnya aku sangat bersyukur gitu. Kalau setiap owner itu pasti Kang ngalamin, wah mobil ini jual aja deh ini. Tapi wah kita gimana menyelesaikan sebuah tantangan, kalau hanya ngurus mobil aja kita udah nyerah gitu. Itu bener ya. Gitu. Iya. Kang, ngobrolin Kijang Kotak Family sendiri kan, aku pikir kan Kang Hani sebagai foundernya Kang ya dari Kijang Kotak Family itu, awalnya kok kepikiran gitu Kang, bikin komunitas di Facebook Kijang Kotak Family, kok pikir bikin itu gimana ceritanya tuh Kang awalnya Kang? Saya mikir awal saya berpikir seperti itu, salah satunya adalah pemakai Kijang Kotak ini juga masih banyak, ya masih banyak, dan perawatan untuk Kijang Kotak ini juga perlu sharing dari beberapa rekan, dan gak hanya saya, mungkin rekan lain juga. Terus perawatan ini kan juga meliputi pembelian atau yang
yang berhubungan dengan spare part yang selama ini mereka perlukan. Itu masih banyak, tetapi kan beberapa orang tidak tahu spare part itu masih tersedia di mana-mana. Makanya hal yang seperti itu kan kita ketahui kalau saat berada dalam satu bentuk wadah. Nah, saya buatlah kijang kotak pemilih yang dimana ternyata memang ya sampai sekarang juga banyak, udah sekitar 4 ribuan, mungkin itu sampai 5 ribuan ya yang sampai sekarang menjadi member kijang kotak pemilih. Memang Banyak banget kan ya? banyak yang pakai. Akhirnya dengan kijang kotak pemilih mana atau berdiskusi tentang mesin atau interior, terus alhamdulillah dengan terbentuknya suatu komunitas, hal-hal yang tidak diketahui itu jadi tahu, sharingnya bisa lebih luas dan lebih efektif gitu. Jadi on semua itu monitor dalam wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mungkin ada beberapa rekan yang memang sama sekali nggak tahu harus mendapatkan spare part itu gimana. Dengan adanya kijang kotak ini itu jadi mudah. Itu tujuan saya membuat komunitas kijang kotak. Keren juga Kang ya. Ya itu udah kerasa banget sih manfaatnya. Apalagi kan tadi Akang sempat bilang juga bahwa membernya tuh udah sampai 5.000 Kang ya. Iya, 5.000. Itu kurang lebih segitu. seluruh Indonesia kayaknya ada ya. Kalau aku lihat kan di posting ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan gitu kan ya. Kalau dari Sumatera banyak terutama Sumatera Barat itu banyak, daerah Lampung juga banyak, Aceh juga ada beberapa, Kalimantan banyak, rekan kita tuh Kang Priyo Amboro kebetulan dia dari Kalimantan, terus Sulawesi banyak. Yang memang belum komunitas memang tetap daerah Ambon atau Maluku, tapi pernah Ambon Irian ya, Papua. Dan di Papua itu pernah ada komunitas juga, ada kijang kotak, cuma memang kita nggak tahu ownernya entah mana, hanya bentuk dalam dokumentasi aja, tapi itu sudah menjadi bukti kalau kijang kotak itu juga ada di Papua gitu loh. Di NTB juga ada, Bali banyak. Iya. Kang, sedikit ngobrol ke belakang Kang. Kang dulu kenapa memilih kijang kotak kan? Padahal mungkin pada saat itu mungkin Kang Hani banyak pilihan, kenapa memilih kijang kotak Kang? Secara finansial mungkin cuma kijang kotak waktu itu yang bisa saya beli. Tapi ternyata ada keuntungannya. Salah satunya adalah di samping murah, tempatnya juga luas, spare part juga banyak dicari, gampang. Dari segi pembakaran bahan bakar juga ekonomis, nggak perlu ruwet, nggak perlu misalnya 50.000, 100.000 tuh udah bisa jalan. Iya, benar kan. Satunya adalah kalau saya misalnya nih di mobil itu tiba-tiba Kiko kita tuh mogok macet dengan kondisi hujan. Kalau kita bongkar ya cuma supir aja yang basah-basahan gitu. Karena mesin tuh ada di bagian belakang, sementara penumpang yang di dalam kabin kan aman kalau hujan. Oh iya. Jadi iya, coba kalau kita misal nggak apa-apa aja, misalnya itu seperti Espas atau Carry, ya ada nenek-nenek keluar semua itu, nenek-nenek dalam hujan-hujan gitu. Iya benar-benar kan. Gitu. Jadi yang paling gampang, yang paling menurut saya yang paling dari yang mudah untuk, dan mesin juga masih asli Jepang, bukan mesin yang seperti kayak sekarang yang udah kombinasi gitu. Iya. Tapi kan sama bodi memang ya masing-masing sih. Iya. Tapi kan kalau kijang kotak tuh Kang sempat bilang nggak aku bahwa kijang kotak itu kan karakter kan ya. Ada dengan maksudnya ya, kalau yang punyanya tuh kayak Kang Hani ngeband kan, otomatis dalamnya tuh rapi, terus kan ada buat bisa nyimpen gitar di mana, terus sound di mana. Terus aku sempat lihat juga Kang Hani sempat nge-cover lagu itu di dalam mobil Kang ya. Nah itu itu jadi iya. Aku ingin lebih jelas juga nih Kang nih terkait mobil kijang kotak itu karakter Kang. Maksudnya apa sih yang banyak hal apa saja yang bisa kita eksplor gitu Kang dari kijang kotak ini, selain memang tadi
pertimbangan mesin, pertimbangan ekonomis, terus pertimbangan juga ada nilai-nilai yang luar biasa kayaknya sampai kepikiran gitu kan Kang Hani, Kang Pejang Kotak tuh udah supirnya aja yang bahasa-bahasa aduh karakter pemimpin kan udah keren juga di sana gitu kan. Ya biarlah aku yang basah dong yang lain penumpang Iya. nyaman aja adalah kayak gitu kan. Itu kan aku ingin mengeksplorasi itu kan, salah satunya Kijang Kotak itu karakter gimana tuh Kang, di daerah lain Kang Andi sempat lihat kayak gimana sih maksudnya karakter pemiliknya tuh. Eh, Karakter pemilik Kijang Kotak ya bisa kita lihat dari eh, bagaimana dia mengupgrade Kijang Kotaknya sedemikian rupa. Jadi ada yang memang secara secara apa ya, dia secara penampilan ingin wah di segi sound, di segi audio semua dipajang dari mulainya TV sekarang dia bisa menjadi kamar kedua setelah kamar dia di rumah. Jadi ada yang seperti kayak dia menyimpan minibar untuk menurut saya sih balik lagi ke mereka ingin relax di suasana di suasana kalau di saat mengemudi atau membawa keluarganya bagaimana kalau penumpang ini nyaman di belakang. Akhirnya ada beberapa dipasang seperti AC, audio, TV, sampai sofa mungkin bisa masuk ke situ. Jadi hal-hal yang itu yang membuat memang berbeda-beda isi-isi Kijang Kotak itu ada macam mungkin juga ada isi bengkel, ada isi jualan segala macam itu bentuk aneka rupa. Iya. Tapi apapun kondisinya ya tetap membuat kita nyaman. Gitu. Motor aja bisa mungkin masuk 3 itu atau 2. Jadi karakter Kijang Kotak. Jadi karakter Kijang Kotak ini memang tergantung dari ownernya. Jadi kalau jadi kepribadian seseorang itu bisa terlihat dari dia cara merawat mobilnya, terutama bagian interior. Iya Kang. Kalau seperti itu. Kalau saya sendiri cenderung untuk karena saya perempuan, jadi kabin saya bikin senyaman mungkin. Di samping kamar, mobil juga bukan tempat dia untuk capek-capean, tapi justru untuk tempat beristirahat saat ada di jalan gitu, lebih nyaman. Iya. Gitu. Aku ini menarik sih Kang karena ya aku mengikuti grup Kijang Kotak Family itu cukup intens gitu kan, dan aku lihat banyak banget di apa ya kayak daerah-daerah tuh yang benar-benar dipakai buat ngangkut barang yang kita juga nggak pikir itu bisa nggak ya keangkut gitu kan ya, yang Kijang Kotak yang pick up-nya itu kan salam semangat semangat pagi semuanya, oh kayak gitu tuh. Terus ya yang itu banyak kalau aku perhatikan itu kan di grup itu yang intinya di benar-benar dipakai selain buat keluarga juga dipakai benar-benar buat usaha juga Kang ya. Terus aku perhatikan juga ada Kang Supri Kang ya yang ngemodif itu jadi kayak Land Rover gitu Kang ya. Iya, jadi Kiko Land Rover. Iya. Land Cruiser. Jadi sebetulnya nggak aku pikir gini kan, pertimbangan awal tuh kita miliki Jakarta itu karena ekonomis Kang ya. Cuman kan ketika itu dimodif sesuai keinginan kita, kayaknya sangat-sangat cukup mahal gitu ya kalau aku perhatikan gitu ya. Tapi itu kan balik lagi ke kepuasan pribadi Kang ya. Mungkin ada hal-hal yang memang ya banyak hal yang memang bisa ditawarkan Kijang Kotak, dan itu balik lagi ke tadi karakter pemiliknya mau di gimana ini Kijang yang kita punya itu gitu Kang. Nah Kang ini aku juga tadinya mau ngobrol juga sama Kang Triadi Kang. Nah karena ya kita di Bandung, aku mungkin dekatnya ke Kang Triadi, tadinya mau ngobrol, cuman beliau lagi ada di Cianjur Kang. Jadi ya salamnya aja tadi katanya. Nah ini juga Kang Triadi menarik juga Kang. Jadi Kikonya itu kan warna kuning itu Kang. Dibikin ala-ala camper van Kang. Iya, jadi di dalamnya tuh peralatan camping semua Kang. Ada ya segala macam lah, ada kompor, ada katel juga, ada buat tendanya juga kayak gitu. Nah ini Kang, kalau menurut Kang Hani, ketika kita punya Kijang Kotak, terus kita mengalami hal-hal yang dalam tanda kutip
kurang mengenakan, ya kita harus gimana nih Kang? Misalnya ya kalau awal-awal sih aku ngerasa, aduh capek banget gitu kan punya mobil yang mogokkan, tapi akhirnya apa sih Kang yang bikin hal-hal kayak gitu tuh pada akhirnya ya, ya udah jadi biasa aja gitu. Kayak Kang ini mungkin sempet sempet ngalamin apa tuh Kang yang mogok gimana gitu? Sempet nggak Kang ngalamin mogok yang cukup parah misalkan di mana? Red Dragon pernah nggak Kang ngalamin itu Kang? Pasti itu ngalamin, Pasti ya. pasti. Jadi gini, kalau itu kayaknya hampir dialami semua pemilik Kijang kotak ya, Hmm. yang menurut dia rewel atau apa, mogok, terus banyak keluhan di sana sini, eh, suspensi yang menurut mereka mungkin kasar, itu kan Yeah. banyak sih. Tapi akhirnya kan semua itu menjadi kebiasaan, Kak. Lambat laun menjadi kebiasaan, lambat laun menjadi kadung, terlanjur, gitu kan. Akhirnya harus juga memelihara, harus diperbaiki, harus dirawat sedemikian mungkin. Kalau dibilang masalah saya pernah ngalamin mogok, lumayan ada beberapa kali saya mogok, seperti kejadian waktu itu saya dari Sukabumi, macet sekitar 4 jam waktu itu. Sukabumi habis kondangan ke tempat saudara, itu dalam 4 jam itu dengan kondisi yang terus jalan. Kebayang kan, kopling rem, kopling rem, kopling rem, kopling rem gitu kan. Selesai dari Sukabumi masuk ke tol Bogor, kita keluar dulu sebentar. Setelah masuk tol Bogor itu belum belum sampai ke loket tiket, itu kopling nggak bisa diinjak kan, macet. Waduh. Jadi perpindahan persneling itu nggak bisa sama sekali. Hmm. Jadi ternyata garpu pengait di transmisinya itu lepas. Itu Oh. lepas, nggak bisa sama sekali. Jadi kalau saya mungkin waktu itu panik, itu mobil itu nggak jalan kan. Wah, ini nggak bisa dipindah sama sekali. Jadi cara kerja mobil berarti otomatis kan ada di transmisi, mau jalan atau enggak ya dari situ. Saya iseng, saya kocok 3 kali kopling, cerak, 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 ternyata nyangkut. Cek, Oh, terus nah nanti bisa pindah. ada hal kayak Injak gitu ya? lagi, injak, injak lagi, cerak, nyangkut. Udah, saya yakin kerja persneling dengan tiga kocokan itu bisa jalan, Hmm. 2 bisa jalan, 3 jalan, mungkin 4 aja yang enggak saya karena posisi cepat ya. Iya, iya, iya. Terus akhirnya bisa sampai ke Cipinang juga kan. Sampai ke pulang dengan kondisi normal, di jalan normal. Tapi ya sampai di lokasi di Jakarta, cuma ya langsung saya transmisi apa dibongkar, pasang baut lagi untuk lebih lebih double, lebih Hmm. aman. Terus kejadian kedua itu waktu saya isi bensin. Hmm. Jadi isi bensin, waktu itu anak-anak mau ke PRJ, selesai dari isi bensin, nggak ada kira-kira 50 meter dari isi bensin, mobil nggak bisa nyala. Nah, gimana tuh Kang? Jadi dirunut. Iya, itu sampai dari waktu itu saya sampai jam 8 malam sampai setengah 2 itu baru kelar. Hmm. Ternyata kalau dirunut-runut masalahnya itu pom bensin nakal. Jadi mungkin udah campur air segala macam, akhirnya cara Oh, kerja bahan bakar tidak berfungsi. iya, 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 iya. Jadi isapan isapan di pelampungnya itu udah nggak dapat dia berapa Hmm. cairan, tapi di situ saya mogok. Tapi alhamdulillah itu ada beberapa teman yang akhirnya merapat, beresin, selesai juga. Hmm. Jadi suka dukanya tuh banyak banget, tapi menurut saya memang kita tipikal laki-laki ya, apalagi di Nah, belakang kita ada keluarga yang harus kita cover gimana keperluannya. Kalau kita nyerah gitu, kita memiliki mobil yang apa mogok atau apa, eh, kita juga udah selesai, kita punya mobil. Dan ada kita nggak punya apa, nggak benar. punya apa-apa kan, nggak punya Iya, kendaraan yang iya. layak kita pakai untuk Hmm. anak istri, nggak kehujanan dan nggak panas. Hmm. Sebenarnya kan mobil ini mobil yang sangat tahan terhadap dibilang kerusakan ya, selama ownernya itu rajin untuk merawat gitu. Dalam beberapa Hmm. jangka waktu sekian, misalnya kampas rem harus diganti Hmm. 2 kali, 3 kali isi oli, filter oli ganti. Hmm.
sekian satu filter bensin, tapi dengan penggantian yang yang rutinitas itu mungkin akan mengurangi beban kerusakan, beban mogok. Tangki bensin juga kalau bisa dalam 4 bulan kuras. Hal-hal yang bersih ini nanti kalau sampai ke kerja karburator itu kan akan aman kan. Iya. Karburator itu kan penyakit di kotoran atau air. Mhm. Misalnya kalau bensin yang nakal ya di air, tapi kalau memang seperti kayak kotoran, bekas-bekas kerak-kerak bensin itu didapat dari tangki bensin. Ya, tangki bensin itu kan. Tangki bensin ini kan artinya tinggi ya, tangki bensin. Itu kalau menurut saya itu kan, jadi kalau selama anti rawat, mobil ini sangat tidak anti mogok menurut saya. Anti mogok banget. Saya Jakarta Bali itu 4.000 kilometer itu nggak ada kendala. Iya. Nah itu aku tadi kan kita ngobrolin kisah-kisah cukup menegangkannya gitu kan ya. Nah, aku pengen ngobrol ini Kang, pengen menggali juga nih. Kang ini kan termasuk pionir dalam hal Kiko Jakarta Bali gitu kan ya. Aku nggak ngebayangin waktu itu, maksudnya gini, kalau aku ngebayangin, wah mobil aku dibawa ke Bali, gimana gitunya, remnya juga masih belum cakram, terus dari sisi tenaganya gimana gitu. Kang, dulu kepikir pengen ke Bali, gitu gimana ceritanya Kang? Apa yang jadi akhirnya, ya udah yuk ke Bali yuk pakai Kiko gitu kan? Itu satu keluarga dibawa Kang? Satu keluarga. Jadi awalnya sebenarnya waktu itu cuma hanya main ke rumah Kang Plastono di Purworejo, di Jawa Tengah sana, main aja, yuk kita main, mumpung libur panjang nih, saya akhir tahun libur. Nah, ke Kang Klos sana, Kang Klos ini maunya ke Bromo. Nah, kita ke Bromo aja yuk sekalian rame-rame. Di Bromo, kita tanggung Kang. Kembali aja sekalian. Bromo aja udah kebayang jalannya tuh semi-semi off-road gitu Kang ya? Jadi itu naik Kang? Ke Bromo kita akhirnya nggak jadi. Jadi 14 kita langsung dari mulai Purworejo mampir ke Kang Jaki di Solo, dari Solo ke Kediri ke tempat Kang Putut. Dari Kang Putut kita akhirnya nggak ke Bromo, langsung ke Bali. Waduh. Di Bali akhirnya ketemu Kang Pras akhirnya setelah saya ada rencana ke Bali, Kang Pras ikut ke Bali. Dan itu akhirnya kita sama di navigatornya Kang Putut. Jadi kita bermalam di Kediri, dari Kediri Kang Putut yaudah ikut. Waktu itu ada 4 keluarga kita ke sana. Dan semua sih keluarga. Ya, satu Kang, itu impian banget Kang, kayaknya tuh. Itu bener. Jadi menurut saya sih nggak usah takut selama perawatan kita maksimal dan rutin, mau pergi kemanapun nggak ada masalah, pasti bisa, pasti nyampe. Karena itu mobil kuat banget gitu. Dari segi pernapasan mobil tuh kuat gitu. Kang Ani masih kan aslinya tuh 4K Kang mesinnya tuh ya, kalau aku lihat di itunya tuh. Masih 4K. Masih itu Kang? 1300 cc. Oh. 1300 cc. Saya nggak akan berubah mesin. Saya pikir justru mesin yang ori adalah kekuatannya gitu loh Kang. Kalau mesin ini misal di-upgrade ke 1.800 atau 2.000 atau 1.500, menurut saya seperti mobil ini diberi doping. Doping itu kan juga masanya ada Kang. Masanya ada. Kalau dopingnya ini habis, taruhlah kekuatan 1.500 ini akan nggak compare dengan kekuatan 1.300 sebelumnya, pasti nanti ada masalah di situ. Gitu. Jadi kalau mesin ini bawaannya orinya aslinya, saya sih yakin 20 tahun mendatang juga masih akan bertahan. Selama masih fungsi keaslian mesin itu sendiri. Kalau masalah untuk supaya lari di jalan, menurut saya lari di jalan di tol itu relatif Kang. Lagi nggak semua jalan itu sekarang tuh kayaknya luas kosong gitu, pasti juga nanti ada macet. Kita juga maksimal 60-an lari. Itu udah cukup lumayan. Iya. Iya sih Kang, jadi ya sama sih aku juga. Saya kira Kang, untuk masalah pengereman, menurut saya juga kalaupun nggak cakram itu sebenarnya juga nggak apa-apa selama memang mobil itu dari segi pengereman itu terawat. Itu sangat tidak apa-apa sebenarnya. Istilahnya truk yang sebesar yang kita ketahui aja itu sebenarnya perlu besar.
Mhm. Jadi kalau nggak punya cakram menurut saya sih nggak usah berkecil hati. Itu sangat fungsional banget kok gitu. Iya iya iya. Oke. Selama kerja perawatan promo dirawat gitu. Siap, Kang. Aku baru deket-deket aja sih, Kang. Keluar kota baru ke Tasik, Kang. Sama Garut lah. Itu aja dulu. Tapi nanti kita ada rencana sih mau ke Ada kendala, agak jauh ada gitu. kendala selama di Garut. Kemarin lah udah lancar, Kang. Itu juga Alhamdulillah tapi lancar. lebih ke apa ya? Kita awalnya sih kita kalau aku tadinya mau jalan keluar tuh udah cakaran dulu baru kita keluar kota kemana gitu. Tapi kemarin tuh memang ada kondisi harus nganter mertua ada yang sakit di Garut. Akhirnya mertua bisa nggak pakai itu? Ya coba aja Pak, katanya pelan-pelan. Ya alhamdulillah Itu kan Kang maksudnya Triadi, bolak-balik Kang lancar Triadi kan. cakramnya, Kang Triadi cakramnya udah enak itu di dipasangin. Oh iya iya. Wah, waktu itu udah pamer nih. Aku kan nyamperin tuh ke deket rumahnya kan suka nongkrong. Pas aku dateng ngeliatin dong, nah pakai cakram tuh bisa kayak gini katanya langsung kenceng kan direm sih. Aduh. Itu dirakit sama Kang Eko Sasino di Bekasi Rapi gitu ya. Nah, itu luar Ini biasa. kalau memang kalau ada rezeki baiknya dipasang cakram. Kalaupun belum ada rezeki juga nggak usah berkecil hati gitu. Ya. Tromol itu juga masih berfungsi kok. Ya kalau aku udah ngikut saran Kang Hani sih minimal itunya kan udah aku bagi dua tuh Kang yang pengeremnya itu. Kalau awal-awal Pengertian kan tadi ya. awal-awal memang Yang sempat satu. ngalamin harus dikocok 3 kali awal-awal tuh Kang. Jadi jarak jauh kocok 3 kali baru bisa ngerem. Tapi kalau udah itu sekarang Itu udah kalau nggak gitu kalau lagi kayak. pengereman pengereman itu harus dikocok berulang berarti ada masalah di piston masternya Kak. Emang berarti itu mesti diganti gitu. Ya, ya itu awal-awal aku sempat ngalamin itu Kang. Malah agak kaget juga soalnya kan pas pertama kali ngerem tuh udah kayak nggak ada kan remnya tuh kan. Aduh. Tapi ya sekarang udah lewat lah masa-masa itu gitu. Gitu kan. Ya pokoknya dengan Kiko ini kita bisa kalau sebisa mungkin membuat kita bahagia lah, bukan membuat kita malah susah. Benar-benar. Ya, ya. Ya, makanya kalau aku lebih itu sih kan dibikin dibuat kenangannya gitu. Kalau untuk harian ya kan ya aku pakai Iya. Bandung Soraya Bandung Serang ya itu udah biasa lah. Udah aku bikin kenangan kayak misalnya kita pergi kemana gitu. Ya tadinya sih kita mau rencana ke Pangandaran kan, ke Mantai ya udah kita bikin kenangan gitu. Ya, tapi memang kondisi kayak gini ya nantilah Pangandaran. menunggu kondisi agak-agak reda gitu kayak gitu. Tapi dari sisi apa ya Ya dari kondisi COVID kayak gini juga banyak banyak kondisi COVID kayak gini juga memang banyak rencana yang jadi terdelay, jadi banyak ya. batal. Termasuk saya juga banyak beberapa acara yang harusnya batal ke tempat-tempat lain. Ya ya Kang. Kang ini sedikit melebar Kang ya. Kang Hani kan senang main musik juga gitu kan ya. Jadi kayaknya tuh dunia Kang Hani itu dunia dunia laki-laki lah gitu. Ada otomotifnya, ada musiknya juga gitu. Kang, kalau yang aku tahu kan di musik tuh yang bikin lagu mobil tua tuh ya yang aku tahu Kang ya. Ada Naif dengan mobil balapnya gitu ya. Terus ada juga yang plus-plus yang mobil tuaan Kang ya. Itu Itu kalau Kang Hani lagu yang paling seneng terkait mobil tua mobil apa tuh Kang? Lagu apa maksudnya? Lagu yang ada kaitannya sama mobil tua Kang? kalau mobil sih sebenarnya banyak lagu-lagu mobil seperti si Jago Mogoknya dulu Titi Sandora sama Martin Alatas. Kawanku punya mobil, ya gitu kan itu namanya judulnya si Jago Mogok. Tapi paling menginspirasi memang mobil tuanya lagu Kus Plus itu di Plus-plus kan? album Heartbeat. Itu. Iya iya iya. Jadi eh, jadi memang musik ini nggak lepas dari sesuatu yang antik gitu. Jadi sampai seorang musisi sendiri punya mobil yang akhirnya menjadi ciptaan lagunya. Gitu. Oh iya 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 iya. Ya gitu kan. Jadi jadi saya perhatikan musisi-musisi juga dengan senang dengan mobil-mobil lama juga sih. Kayak jadul, mobil jadulnya. Iya iya iya. Ya sebetulnya kalau aku sih memang kerasanya itu kan kalau lagi naik Kiko tuh kita dengerin musik yang ya kayak plus plus gitu kayak ngerasa di
zaman mana gitu kan. Aku pakai Jadi sepeda itu. seolah-olah dengan kondisi mobil, kondisi kondisi di eranya gitu ya. Jadi Iya. kita naik mobil tahun 80-an, suasana lagunya 80-an. Nah, itu saya. Makanya saya sendiri pun di ruang mobil di kabin depan itu tip Mm-mm. kaset itu saya masih ada Wah itu. dengan lagu-lagu lama. Jadi suasana lama saya bawa ke memang mobil itu. Mhm. Iya iya iya. Jadi makanya saya kalau untuk mobil saya terbatas mobilnya. Hanya sebatas di mungkin interior yang lebih sedikit nyaman biar lebih aman, Mhm. sama itu tadi pengereman cakram. Selebihnya saya bertahan di ori. Mmm, Ketika mesin, nah saya tetap itu, saya nggak berubah-ubah. oke oke oke, Kang. Kang Karena ini suasana mobil itu lahir buat saya masih terasa. iya itu, Kang. Ya aku lagi berusaha menciptakan yang Kang Hani sampaikan bahwa kita tuh sama kekuatan harus bahagia lah bagaimanapun caranya gitu. Cukup aja ada kondisi-kondisi yang nggak enakan, ya itu mah salah satu anggaplah, eee, Jalan, salah satu tantangan. iya Permasalahan yang harus diselesaikan. tapi dari sana sih aku juga banyak belajar kan. Ya sedikitnya dari kondisi-kondisi itu aku sedikit belajar terkait pengapian kayak gimana dari ya buka-buka busi lah minimal gitu. Buka-buka delko memastikan pelatihnya tuh nggak jebol gitu. Aku pernah Kenapa? begitu Iya. dari sana maksudnya ya Musik. bisa dibilang ya Keko tuh sebenarnya membangun juga karakter kita juga gitu kan ya. Minimal dari yang Ya, nggak tahu banget mesin, aku ini banget yang sebetulnya cukup-cukup nggak tahu banget lah gitu. Tapi dari sana benar-benar aku belajar sedikit mungkin ya nggak terlalu blank banget lah gitu kan. Jadi ketika kebetulan aku juga iya, ada jadi gimana gini kan? kan, beberapa mobil itu memang mengalami kemogokan karena ketidaktahuan kan. Iya, Jadi ketidaktahuan itu, nah, dan ketidaktahuan itu harus diuber dengan pengetahuan yang ada supaya mobil itu nggak akan mogok lagi. itu benar-benar. Iya, seperti Akang, itu mobil itu Pak, rem loss, itu memang sudah sebenarnya seal master dari pengereman memang sudah aus. Iya iya iya. Kalaupun menggantinya ya cuma 40.000 selesai. Tapi semua itu kan karena memang perlu waktu untuk tahu kan. Ini kan membuat kita jadi tahu, akhirnya ke, pengetahuan kita terhadap mobil kita adalah meminimalkan kerusakan yang terjadi saat mobil itu berada di jalan. Hmm. Ya Kang, ini waktu juga nih Kang. Kayaknya ini eh, ya makasih banyak Kang ya atas waktunya Kang Hani Sama-sama. dengan menyampaikan nih. Ini mudah-mudahan jadi motivasi buat aku sama teman-teman nih yang lagi merawat mobil tua kan. Kalau aku boleh simpulkan ada 3 hal misalnya dari obrolan kita siang ini. Jadi satu, pokoknya karakter berjuang tuh pokoknya jangan sampai itu tetap harus diupayakan kayaknya. Jadi Ya, Kang, naik jadi poinnya naik adalah turunnya tuh gimana kan? poinnya adalah bahagialah dengan apa yang kita miliki. Gitu. Wah Kita itu rawat benar kan, bahagia. Itu ada. benar kan. Bahagialah dengan apa yang kita miliki kan ya. Kalau benar-benar kalau nemu-nemu Iya. kondisi-kondisi nggak nyaman ya upayakan aja kayak gimana caranya. Tapi insya Allah nanti juga ketemu Kang ya. Ya, Maksudnya polanya, pasti. terus Pasti. solusinya juga. Apalagi kan kalau ini termasuk banyak Kang ya. Hampir di setiap daerah ada. Kalau kita mau sharing juga ya kita cari aja yang terdekat gitu Kang ya. Kayak ngobrol sama siapa Iya, yang punya Kiko. Biasanya betul. sama pengguna Betul. Kiko mas suka punya solusi-solusi yang Gampang, aku pernah selalu ada ngalamin ini, solusi. coba ini gitu Kang ya. Kayak gitu lagi. Kak Hani, makasih banyak ya. Mudah-mudahan Sama-sama, Kak. lain waktu aku bisa ke silaturahmi langsung nih. Kita ingin ketemu langsung sama teman-teman yang lain, tapi ya terkait karena pandemi ini, ya mudah-mudahan sih ini enggak Kalau kalau saya mengurangi. kalau 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 nggak kalau Ya, iya gimana? kalau nggak ada halangan, rencana saya sekitar tanggal, kalau nggak ada halangan tanggal 14 saya ada rencana ke Bandung. Oh iya, Mudah-mudahan jadi. siap Kang. Kebetulan saya ada main di depan gedung Merdeka, itu ada Ih, kafe, rencana saya mau main di situ. Kebetulan PIC acara members EBIT
akan rencana mau main di situ. Kalau jadi, mudah-mudahan jadi. Minggu kayak aku cek ya. Wah, keren nih ada Iya, agenda iya. Bandung, Kang. Siap, Kang. Kang, sekian Kang ya. Semoga sehat selalu keluarga Sama. semuanya. Amin. Amin. Semua keluarga di sana juga sehat selalu. Siap, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.